dimasukkan ke dalam botol. Botol. Jin botol. Jadinya jin botol. Oke, ternyata 3 band sudah dilakukan. Dan seperti yang udah gue bilang, respect band akhir yang dilakukan RRQ Kiyoshi, Profesor. Selena. Dan bahkan ada Lele Uranus Bos juga Lele. sih. Uranus juga bakal di-ban. Serta Jawhead. Jawhead ini memang tipikal hero yang sangat menyusahkan sekali. Apalagi dengan build damage di early game-nya dia. Dia punya smart missile. Stack-nya juga yang up. Bahkan 20 stack, tapi Matilda terlepaskan begitu saja. Dan akan diamankan oleh RRQ Hoshi. Ya, Wah. respect lagi. Ini Wah. nggak bagus banget sih menurut gua. Gak bagus. Menurut gue ini nggak bagus. Memang mereka berhasil mendapatkan 2, cuma kalau dua orang ini yang diamankan Genflix Arrow Wolf, tapi junglernya dikasih pressure yang keras dengan Matilda. Ya menurut gua bisa membuat Genflix Arrow Wolf malah yang nggak berhasil bermain dengan cukup baik. Karena mobilitas, ingat Matilda di early game dengan sebelumnya. Apalagi nanti kalau dia bisa Q. Ade abang langsung datang deh Pak, langsung menghampiri kemanapun dia targetkan. Dan Chow, apakah Granger akan diambil? Tapi ternyata tidak, Parsha lebih dipilih dulu dari RRQ Hoshi. High ground yang cukup baik tentunya akan diamankan terlebih dahulu. Dan mungkin ini akan diamankan oleh Psycho. Dan apakah akan ada Chow untuk R7? Karena kita tahu Chow R7 ini benar-benar Chow yang freestyle dulu bos. Udah lama Pak ya? Udah lama. Udah lama banget kita nggak ngelihat bagaimana Psycho menggunakan Chow-nya. Tapi satu hero yang diambil adalah Popol and Kupa. Tahu nggak? Popol Kupa. Tuh, saya kok nggak bakal pakai Chow. Gak bakal? Nggak bakal pakai Chow. Dia sekarang lebih ke support killernya Chow-nya Pak. pasti Dia dipakai Varsha, R7. dia Varsha. Support match killer ya kalau Yes, sekarang benar untuk di arah Psycho-nya. Dan Your ternyata team Popol is sudah banning. dibuka begitu saja oleh Genflix Arrow Wolf. Serigala menggunakan serigala. Yap. Tapi dari RRQ Hoshi, mereka harus mengamankan salah satu hero mungkin dari Genflix Arrow Wolf yang bentar, gue agak sedikit membingungkan karena Rinasmi bisa menggunakan Benedetta. Kalau aku sih ya, Ben Ellis. Alice gue setuju. Buat RRQ Hoshi-nya Ben Ellis sih. Kalau dari Genflix Arrow Wolf, last bandnya mungkin bisa ke arah Hayabusa. Mas bandnya ke arah Hayabusa. Oke, kita bakal menyaksikan. Tapi uang-uang yang sudah diamankan, uang-uangnya Papulung yang gak amang kali ini udah tidak boleh bermain nih Papulung. Wang, dan wang. Bisa-bisanya langsung mendapatkan ban untuk di babak playoff kali ini. Cuman untuk sekarang kalau menurut gua ada satu jungler lagi sih yang dihilangkan karena setelah ini mereka berkesempatan untuk mendapatkan jungler dan itu sekaligus wow. Malah Lemon. Genflix Arrow Wolf. Karena ya, Lemon, Ya karena Lemon Ingat salah satu gak? alasannya. pertama kali di season berapa, Lemon yang pakai Alice, ingat nggak Be di samping? Iya. Itu Dan itu bener-bener kayak nabrak-nabrakin semua hero di late game sih. itu Lemon itu waktu itu lagi sering-seringnya main Alice, Yap. Paramis. Paramis. Kalau misalnya masih pada ingat. Iya. Lemon tuh dulu. Tapi kalau misalkan kayak gini ya, Genflix Arrow Wolf malah mungkin bisa saja mengincar ke arah Kagura. Kagura Gold Lane ya. Kagura Gold Lane. Tapi menurut gua pribadi Kagura Gold Lane mungkin agak sedikit nanti karena ini mungkin ke arah Granger untuk seorang botol. Bisa jadi Granger atau enggak YSS. Atau jangan-jangan Grangernya bakal ngamanin Benedetta. Karena mereka punya Popol Kupa. Oh iya. Popol Kupa kan berarti main poking damage sama single target. Jadi mereka main culik-culikan. Bentar, lihat Super Awat sedang berpikir dengan cukup keras dan Oh, Oke, Granger. Granger benar saja. Dengan kan? single target. single target. Karena di sini balik lagi Profesor. Popol Kupa nih bisa kedua-duanya. Bisa Lemon ke Benedetta, lapu-lapu, fix. bisa ke arah Granger juga tapi Lemon fix lapu-lapu. lapu Lemon. Fix. Lemon, lapu-lapu terakhir kita lihat dia Di bermain M2. di M2. Ya. Itu menggila Pak abang-abangan Jim kalau sudah sampai di tangan Lemon. Retak tanah Lane of Down Apa? dibikinnya. Abang-abangan Jim. Abang-abangan Jim. Lo nggak tahu. Kenapa Pak? Ini hero yang pakai Lemon. Iya. Yang tiap hari ada di pasar malakin orang-orang. Tatoan bro. Megang pasar. Megang golok. Gimana menurut lo aja? Ya kan, dan ternyata Cloud untuk seorang Albert dan Albert. Menggunakan Cloud, salah satu natural counter untuk seorang Granger. Yang ketika di dive in bakal cukup berbahaya, tapi ternyata di sini di sisi lain Watt bakal head to head dengan adanya satu buah Esmeralda. Esmeralda Pak. Esmeralda. Ya, tapi yang akan menarik adalah kita melihat nanti di gold lane-nya Benedetta mungkin bisa saja bertemu dengan lapu-lapu. Iya. Ini akan sangat menarik ketika kita melihat dari siapa duluan yang akan lebih cepat melakukan clearing minion dan juga melakukan rotasi ke arah Turtle Pit. Dan inilah dia
Game yang kedua dari sisi RRQ Hoshi, mereka memiliki Matilda, Chow, Varsha, Cloud, Lapu-Lapu, Genfix, Arrowwolf, ada Yves, Benedetta, Popol, and Kupa, Ranger, Esmeralda. Wow, ini dia 5 hero dari masing-masing tim yang sesaat lagi akan berlaga. Genflix Arrowwolf, 1 kemenangan di game kedua akan berhasil memulangkan RRQ Hoshi, tapi RRQ Hoshi pun masih terbuka peluang untuk bisa menyamakan dan pastinya Land of Dawn akan membuktikan. Akankah sang para kawanan serigala mampu menumbangkan para... Gue nemu dari Genfix Arrowwolf. Ada, boleh. Jalan-jalan ke rumah Kaja, Cakep. pas sampai malah ditampar. Cakep. Buat Raja, hati-hati aja. Cakep. Karena serigala sedang lapar. Dan langsung kita back to the Land of Dawn. Kali ini Genflix Arrowwolf sudah berhasil mendapatkan poin yang pertama. Berfin di depan sana dengan Matilda. Dan buat kalian semua, lihat. Kali ini pertempuran di Aramid terlihat sangat sengit dan bahkan tidak ada sama sekali nafas untuk kedua belah pihak. Yap, sementara di bagian bawah R7 berhasil sedikit memukul mundur Wattnya untuk masuk lagi ke dalam outer turret yang dia milikin. Dan itu dia yang udah gue bilang dari kemarin. Bakal coba dipasang begitu saja Albertnya. Bakal dihindari dengan satu mirror image. Retribution masih dihindari begitu saja. Ada Finn juga ternyata diamankan harusnya oleh seorang Albert tanpa Retribution. Dan udah gue bilang kemarin, kalau Chow sekarang itu lebih pantas dan layak di arah gold lane. Karena kalau dia berhasil mendapatkan WV dengan cukup aman tanpa di zoning out, dia bisa dapetin Heptasis di menit yang cukup cepat, Profesor. Iya, bahkan kalau possibility-nya tinggi, dia bisa ngamanin di menit 3 sih harusnya. Iya, benar banget. Dengan harga Heptasis yang memang terjangkau lah. Yap. Itu Heptasis itu terjangkau, oke, affordable, dan... Tapi efeknya sangat-sangat mengerikan. Efek ambushnya sih ngeri banget sih. Yes, benar banget. Dan lihat Lemon yang terzoning out di arah top lane sana, bahkan 2 player dari tim Genflix Arrowwolf kali ini masih memberikan permainan dan Psycho agak sedikit kewalahan dan harusnya Psycho ingin membalaskan dendam ketika dia menggunakan YP tadi, Profesor. Iya, YP tadi di game yang pertama bisa dibilang masih belum berhasil dari Psycho-nya. Hanya saja sekarang kita lihat sebuah initiate mulai dilakukan, Finn-nya mulai digigit di bagian belakang, ada sayapnya yang digaruk-garuk, tapi Fredo Kitty melihat ada keberadaan dari 2 pemain langsung dilompatin ke 8, langsung dibetok aja, sedikit lagi SP-nya dan langsung menghilang. Popol and Kupa. Lemon, bukan sembarang Lemon, first blood digunakan begitu saja dengan Brave Fighters-nya dan bahkan Fredo Kitty menang satu buah flickernya. Lihat di belakang sana, Wave Dragon Garot, seorang botol, langsung dibawa oleh seorang Albert, langsung ke arah belakang, botol pun tumbang. Oh my god, permainan luar biasa bahkan di arah mid lane sana. Watt mengganggu pergerakan dari seorang Rinasmi dan lihat kali ini mencoba untuk mengejar di arah top lane, masih bisa bertahan dan kerugian yang luar biasa untuk tim Genflix Arrowwolf. Yap, tim Genflix Arrowwolf mendapatkan sedikit cobaan tadi di awal-awal. 2 poin berhasil dicuri dari mereka dan salah satunya adalah botol. Mungkin inilah yang bisa dibilang RRQ Hoshi sudah mulai panas. Bagaimana, Bob? Ya, kayak di early game mereka benar-benar advantage banget. Apalagi dengan source skill ultimate yang memang dipaksa udah dikeluarkan. Tapi RRQ Hoshi kali ini akan kehilangan satu objektif yang cukup penting, Turtle. Yang tadi bisa dibilang terkena poking damage terlalu tinggi di arah top lane dari teman-teman RRQ Hoshi dipukul mundur oleh Genflix Arrowwolf. Tapi kalian sadar gak? Kenapa R7 komit banget sama seorang botol? Karena ketika botolnya tumbang, kemungkinan besar Genflix nggak coba untuk invasi team fight. Dan ketika itu terjadi, tandanya waktu yang cukup banyak diberikan untuk seorang Albert mendapatkan pundi-pundi gold. Brave Fighters sekarang belakang, pergi begitu saja, bahkan lewat 1 versus everybody. Gak bisa menang dengan cukup banyak, terlalu gahar serigalanya. Bahkan R7 melihat Albert yang bakal coba dapetin 1 buah purple dari seorang botol. Wow, dipaksakan keadaannya, lalu di bagian belakang ada sedikit backupan. Federasi dikeluarkan, Psycho-nya pun langsung kembali ke posisi semula. Purple buff harus dilewatkan dari Genflix Arrowwolf. Ya, dan mereka harus kehilangan 1 buah jungle monster lagi yang cukup penting. 1 buah Serpent Purple buff untuk seorang bottle dan ini bakal jadi kerugian bagi bottlenya sendiri. Namun untuk dari segi gold mereka lebih ahead karena Turtle tadi. Mereka benar-benar memanfaatkan untuk timnya. Namun yang harus lebih diperhatikan adalah R7. Dia dari tadi jalan-jalan, dia udah punya Deadly Blade. Dan dia akan menghajar Super Awal Supriyadi dengan life drain 50%-nya. Oke, lagi-lagi Retribution diamankan oleh seorang botol di dalam bottom lane. Finnegan di depan sana, dengan sebelumnya saja tergigit begitu saja, nggak mau terlalu terburu-buru. Tapi lihat Lemon sudah berada di arah rumput. Lemon bakal membuka Brave Fighters-nya kalau teman-teman udah pada siap. Tapi ternyata terlihat begitu saja. Lemon tercedo. Lemon tercedo di bagian bawah. Wow! Esmeraldanya menjadi korban lewat aksi pengeroyokan langsung dilakukan oleh RRQ Hoshi. Tapi untuk kali ini Brave Fighter-nya dilompatin langsung. Rinasmi masih bisa kabur kah? Dikejar, di-flickerin aja. Lemon versus everybody dipasangkan begitu saja. Federasi sekarang belakang menjemput seorang Lemon. Tapi Warpari mulai segala meninggalkan begitu saja. Lemon butuhan di depan sana, Fredo Kitty harus hilang. Oh my
cukup adil kali ini. Lemon harus juga dengan seorang Fredo QC. Wow. Sebuah buying time yang begitu mengerikan dilakukan oleh Lemon barusan, Profesor. Gila. Iya, bahkan kalau misalkan kita melihat dari absorb damage-nya dia dapetin 2 kali, makanya dia benar-benar selesai di depan. Dan Rinasminya juga tadi sempat ke pick off, di mana dia benar-benar dalam keadaan yang memang kalau misalkan dia tidak menggunakan terlebih dahulu Eye for Eye, dia bakal Ini bakal hilang. diinvis. Lihat di arah belakang sana SM harus siap. Langsung saja dikeluarkan begitu saja. Fredkin sekarang mau, tapi lihat langsung Vanessa dikeluarkan untuk zoning out. Albert, Retribution bakal diandalkan di sini. Apakah Marcelo diamankan? Dan ternyata diamankan oleh seorang Albert. Langsung ada Blazing Duet dikeluarkan. Semerau Supriyadi masih mau lebih. Ada Absorb Damage di sana. Albert tinggal ini Semerau dan Superal Supriyadi masih mau lebih. Dan ternyata ada Matilda itu begitu saja menjadi buah hadiah untuk tim Genflix Aerowolf. Iya, setidaknya mereka masih bisa mendapatkan 2 orang sekaligus. Sementara Rinasmi pun hanya seorang diri yang menjadi korban dari Genflix Aerowolf. Walaupun Turtle tadi udah menjadi milik dari RRQ Mau Hoshi. nggak mau, Pak Pulo. Mau nggak mau. Ini mau nggak uam. Dimana kalau dia nggak coba paksa ke sana, mungkin bakal rugi banget untuk Genflix Aerowolf. Tapi kali ini lihat, Fredo QT udah memaksakan diri, udah memantaskan. Oh, Hai. ya, KO, Ji. Hah? Iya benar. Kayak gua. KO. Gue suka balik-balik begitu. Sehari segame lu riset berapa kali, Ji? Ya, jangan ditanya lah. Banyak dah. Banyak dah. Tapi ini dia battle perbedaannya. Ketika Granger benar-benar lagi under, mau tidak mau dia harus respect terhadap damage deal dan dia akan menuju ke arah brute force terlebih dahulu. Oke, flicker udah dikeluarkan, R7 masih mau lobby, ternyata mundur ke arah belakang. R7 gak punya flicker, ingat. Pedastek dikeluarkan, damage terlalu sakit. Coba digigit, botol masih mau lobby, ada saya ke depan sana. Lihat langsung dengan Raswani, Fredo Kitty sekarang otomatis Albert tengah belakang duetnya, berhasil dapat 1 poin tambahan. Clay masih coba dikejar, masih mau pulang. Gak boleh digoyah dan Clay dengan ward manipulation-nya. Albert gak ada 1 buah, ambil repass. Oh my god, ingat, nafsu membunuhmu. Shadow didapatkan oleh tim Genflix Aerowolf. Botol yang mendapatkannya, Pak Pulu. Nafsu muda Albert tadi sepertinya mulai terlihat. Ingin mendapatkan Eve, namun malah dirinya yang terculik. Dan sekarang kita lihat aja ada objektif yang terbuka. Rinasmi masih mengganggu, masih memberikan sebuah backupan terhadap botol yang ada di top lane sana. Ya, dan bahkan point shutdown-nya diamankan oleh Battle. Itu Lihat bagaimana Battle langsung menyusul di level yang sama level 10. Dan ini bakal jadi kerugian bagi Albert kalau Di sampai pasar dia ada tidak Tekling bisa udah shutdown belakang lagi. ada botol pun masih tumpahkan. Lihat, masih ada R7, 1 poin tambahan. Ada final blow, the way of Dagger yang salah. R7 tergocek oleh seorang botol. Clay? Dan lihat R7 gak boleh pulang, mau jadi koyak Blazing Duet. Karena bakal langsung dilangsungin aja sama Super Awas. Super Awas menjemput, R7-nya tumbang. Ini bisa menjadi bencana untuk RRQ Hoshi. Oke, tapi Albertnya, Oh, no. Albertnya terkena lagi dan dia pun harus menghilang. Wow, sebuah sergapan yang sangat indah dari Genflix Aerowolf. Dan bahkan Serigala mengamuk. mengamuk dan bahkan tadi langsung Albertnya dihilangkan dengan execute real world manipulation. Lihat bagaimana impact dari 1 shutdown yang sangat mengerikan dan turtle-nya udah mulai dikendalikan lagi bagi Genflix Aerowolf. Profesor KB, Genflix Aerowolf sudah melakukan snowballingnya. Ini dia. Ini udah mulai sedikit demi sedikit dipupuk dari Genflix Aerowolf, tapi RRQ Hoshi akan mampu memberhentikan pergerakan dari tim Genflix Aerowolf. Lagi dan lagi dari sisi objektif sepertinya untuk Genflix Aerowolf masih sedikit menguasai karena mereka mendapatkan 1 center yang ada di bagian tengah ini, Pak. Benar-benar. Dan itu mahal banget loh. Mahal, Jarang banget kita melihat RRQ Hoshi kehilangan mid lane turret-nya. Jarang, Pak. Nih, sebelum orang-orang tahu kalau mid lane turret itu mahal banget, Lemon tuh dulu udah pernah bilang, kalau misalnya apapun yang terjadi, gue bakal lakuin untuk ngedefense di arah mid lane turret. Bodoh, ini jarang banget Pak, udah kayak dia balas chat gue jarang banget Pak, ya Allah. Oh iya, malah curhat ya, ya Dia udah. bukan gak ada sinyal, Jadi, gak ada perasaan. Makanya kita lihat di sini betapa pedulinya para pemain dengan salah satu mid lane turret yang seperti dia peduli dengan kita. sambungin Oke, lihat semuanya Lemon yang ya. masih mau lebih. Reviver dikeluarkan, Fredo Kitty ke arah belakang. Double Masih stun. Lemon versus everybody. Albert Blazing Duet ke arah belakang. Dengan ward manipulation, tapi Cycle Eagle, ada Wave Dragon, ada dapetin 1. Dan bahkan Botol masih still survive in the Beastland. Wow. Botol lihat darahnya dikit banget, tapi Psycho kali ini masih terbang bebas dan dia pun udah gak bisa lagi untuk bisa selamat. Satu ditukar satu. Rinasmi Gila. lagi-lagi menjadi spotlight dari mata gua. Dia tiba-tiba ke arah belakang, tiba-tiba cinta datang kepadaku, berubah segalanya menjadi lebih indah dan itulah Rinasmi. Tadinya aku kira RRQ Hoshi bakal untung banget, tapi ketika Rinasminya melakukan cutting terhadap Psycho dan Psycho-nya terus termakan oleh Clay, langsung ini bisa dibilang Gila. kerugian bagi RRQ Hoshi sendiri. Genflix
habis dikasih makan apa nih Genflix ya sama Dolly Panpelo. Bener-bener permainannya luar biasa dan menurut gua itu adalah salah satu makro yang baik. Dan menurut gua dengan permainan memisahkan tim fight lah. yes, bener banget. Rinasmi yang mungkin namanya tidak terlalu besar di bursa transfer. Tapi ternyata abis ini gue yakin, 1000 yakin. Rame Namanya dah nih. bakal masuk bursa transfer top list of laner. Ini kalau ada Bang Otat di EVOS Legend, ada Bang Kumis di Genflix Aerowolf. Benar. Serigala berkumis. berkumis. Iya, serigala berkumis. Iya, berkimus Pak ya. Berkimus. Enggak, gue kaget banget dia datang, dia ke cutting ke arah belakang itu. Bener-bener Segitu surprise dan menurut gue kali ini lihat Albert langsung udah menit Oh, ke nggak ada 10. Dia nggak ada stucknya. Dan ingat ini Albert udah sakit banget. Albert udah bener-bener bisa memberikan damage dengan luar biasa. Dan Genflix Aerowolf harusnya respect. Botol pun harusnya respect dengan ada Win of Nature. Karena kenapa? Dia butuh untuk melawan seorang R7. Yap. Dia butuh untuk melawan seorang Albert. Dan kalau seandainya dia hanya mengandalkan satu bow brute force, ini bakal tembus sama Ya, Demon Hunter pasti Sword. tembus. Pasti tembus sama R7. Ini Lordnya udah mulai dicari. Oh, ini cepet loh, ini Nggak ada cepet loh. kontes lagi Pak, nggak ada kontes lagi. Menjadi milik dari Genflix Aerowolf. Oh, Wow, nggak menit ada 10. perlawanan tadi, nggak ada Menit kontes sama 10.50 tadi nggak ada kontes sama sekali. Bahkan kalau misalkan kita melihat retribution-nya bahkan tidak digunakan sama Yap. sekali oleh Battle. Karena dia bener-bener secure banget dan posisinya. Oh lihat Arceus Preventas menuju ke telah top lane. dikeluarkan begitu lagi. Langsung datang Fender F Flicker. ke arah belakang tapi Lemon nggak mau maju. Tergigit begitu saja. Lemon seorang diri. Flicker digunakan. Rinasmi menggantungin kali ini dan ternyata lihat. Wah, tarik backup ulurnya. support yang bagus. Lagi-lagi tapi kerugian untuk arah Kyoshi. Mereka harus kehilangan 120 detik Flicker untuk serang Lemon. Waduh, ini Rinasmi ini seperti satu sosok yang emang kalau dia muncul, semua pemain dari arah Kyoshi wajib mundur, Pak. Tapi enggak, gue kaget banget backup support Genflix cepet banget di sana. Dan Cepet bahkan banget. cuttingnya tuh kayak 3 langkah gitu loh. Iya, Lemon udah keluar flicker tapi masih dari Nasmi motong. itu dia masalahnya semua yang wajib Tapi mundur. lihat cara bottom lane, Rinasmi berada di gas depan sama dengan seorang Clay, langsung udah dibuka. Orton Revolution masih ditahan, Rinasmi di gas depan. Stuck dikeluarkan seorang Albert tapi ternyata memilih untuk mendapatkan satu badet sonat dari arah bottom lane. Pada saat dikeluarkan dan ternyata ada Buffalo Lord yang terhormat harus hilang di arah bottom lane. Iya, belum ada inventor turret yang mereka tumbangkan, tapi sejauh ini setidaknya pertahanan dari arah Kyoshi jauh lebih ditekan lagi. Arah Kyoshi harus masuk lagi ke dalam pekarang rumahnya. Ada paling Starmo yang dilakukan oleh Watt, tapi nggak mengenai ke arah siapapun di bagian atas Body mulai sana. dibuka di Wow. arah top lane sana untuk mendapatkan satu buah turret, tapi ternyata lepas versus everybody. Cycle Ilgo telah dikeluarkan, Albert masih coba untuk memberikan satu buah Blazing Duet yang masih ditahan begitu saja. Oh my god, Lemon inisiasi bersama dengan seorang Finn. Albert sedikit terlambat atau dia menahan, gue nggak tahu. Itu begitu bertumpuk seluruh pemain Itu tadi ada enak di bitter banget. Itu kalau Blazing Blazing Duet. Duet dapat semua Itu dapat empat-empatnya. semua, tapi apa yang terjadi? Albert menahan sekali dengan Blazing Duet yang dimiliki, apakah karena tidak adanya stack? Atau dia bener-bener nungguin timing yang tepat ketika mungkin nanti di mid lane inhibitor. Tapi kayak Genflix Aerowolf malah narik gitu loh. Mereka tidak kehilangan satupun membernya. Mereka juga tidak memaksa untuk ketika kehilangan dari super minionnya. Mereka nggak mau maksa mid lane dan udah top lane aja inhibitornya. Udah dapatkan. Kita reset, kita ambil lagi semua source jungle-nya. 100 detik menuju ke arah Lord yang kedua dan kumpulin item secepat mungkin. Lo percaya gak lihat langsung berefek ke arah belakang, Final Button keluarkan Lemon, menahan semua damage yang dimiliki. Lemon masih coba untuk bertahan. Lemon satu fans everybody, ada super out, so Priadi di sana memasak ke arah seorang Lemon. Tapi Albert lihat udah dengan stack yang dimiliki, coba masuk ke arah belakang, tapi ternyata Albert yang tergigit. Kita lihat foto masih coba untuk kabur ke arah belakang. No. Pinnya pun tumpah, Warpada berhasil dibuka. Blazing Duet. Blazing Duetnya gak kena siapa-siapa, gak dapetin point kill dan bahkan ini bencana. Arar Kyoshi kehilangan 2 playernya, Papulung dan KB. Dua pemain dari arah Kyoshi masih hilang, tapi Clay-nya berhasil diculik dan R7 berhasil untuk kabur ke bagian yang berbeda. Sebuah aksi penculikan kita lihat barusan. Itu bener-bener sweeper jangan mencuri. R7 mengeluarkan mekaniknya yang high mechanical player. Langsung dapetin 1 poin atas Clay dan shutdown. Shutdown yang mahal banget, apalagi Clay mendapatkan 4 poin kill tanpa henti dari tadi. Kita sempat melihat bagaimana Clay mendominasi sekali dengan real world manipulation. Sekali lagi RRQ Hoshi, mereka selalu tidak ingin rugi. Mereka selalu ingin memberikan tekanan dengan hanya menculik satu player saja, dan R7 melakukan hal tersebut menjadi nyata. Gambling. Tapi gue pengen lihat replaynya. Gimana kali ini? Battlenya Botolnya udah kena, ke arah tapi belakang. botol Detonata ke belakang. Dan pinnya tumbang. kabur. Dia dapat Pinnya killing spree. dapetin 1. Dan ini di sini. Udah nggak bisa apa-apa. Dia nge-jiggle dan Blazing Duetnya nggak nyampe ke arah ke battle. Karena kalau ngincar ke arah battle lagi, itu battle berarti udah punya Rhapsody lagi. Dan bisa jadi Albert yang ke pick off kalau kayak gitu. Iya, Clay tadi kena telak Pak, tapi masih bisa nahan loh.
Ada ini kan absorb di reward Iya, vibration. ada absornya, ada item defense-nya kemungkinan. Ulah. Ada satu sih, gue pernah ketemu lapu-lapu kayak gini di rank. Yap. Persis, dia cuma bikin satu item Bloodlust, Bloodlust, sisanya full defense. selebihnya defense. Dia terima semua damage. Dia emang masuk ke arah belakang. Emang bener-bener TB. Emang TB, tapi TB-nya dia tuh kan punya damage. Yap. Batal-batal kayak gitu, kayak Granger-Granger itu bakal hilang. Nah, disitulah ketika semua soft skill dimiliki dari tim Genflix itu mengarah ke arah Lemon, baru belakangnya udah tinggal langsung ejam-ejam. Nah, Albert menunggu itu kalau kata Profesor KB. Nunggu momentum ya Profesor ya? Nunggu momentum kayaknya. Oke, Dibuka tapi lihat lagi. tergigit begitu saja. Lemon di depan sana seperti yang udah gue bilang dia bakal ngebuka. Lihat betapa kerasnya seorang lapu-lapu di depan sana. Bahkan R7 full mencoba dipaksa, gak punya flicker. Satu Falling Star ke arah belakang, final blow. Dua ultimate untuk tim Genflix Sarowov tidak ada untuk kali ini Pak Pulung. Iya, tapi batal tidak ada WON di dalam tubuhnya kalau tidak salah. Ini membuktikan sebuah keberanian yang ditunjukkan oleh satu player ini loh. Sangat-sangat berani dan Lord pun udah mulai dicolek-colek. RRQ Aussie kalau mereka tidak melakukan kontes untuk ini, lihat mereka tidak punya satu inhibitor turret loh. Oke, kalau dia percaya dengan Malefic Roar, tandanya dia percaya tim fight ini bakal menang. Dia langsung one strike sampai retribution. Dia Alphard! This is it! Dengan retribution yang luar biasa, ataupun ditumbangkan dengan seorang Lemon di belakang sana. Finn seorang diri, gak ada yang bisa menahan. Sedangkan Albert di arah belakang, masih dapat bertahan. Masih ada Lemon, mencoba untuk menjemput. Dan bahkan Way of Dragon Jakpai. 3 player tumbang. Ini bencana. Sang Serigala mencoba untuk mundur terlebih dahulu. Rinas dan Fredo Kitty gak boleh pulang. Maunya digoyang. Ada Lemon, pada Estrek, dan bahkan shutdown. Diamankan oleh seorang Psycho. Wow, Fredo Kitty tersisa seorang diri aja. Ada Lord yang bergerak di bagian atas sana. Dia pun berhasil untuk pulang. Akan ada beberapa objektif yang harusnya bisa didapatkan oleh RRQ. Bener gak kata gua? Itu dia. Bener gak? Ketika dia bikin Malefic Roar, tandanya dia percaya dia bakal bisa team fight ini menang dan dia dapetin Lordnya. Karena agak riskan banget bikin Malefic Roar ketika posisi yang sedang kalah menurut Dan gua. lagi under banget itu Under bener-bener banget. kayak hanya Lord lah harapan dari RRQ Hoshi. Dan itu bener banget langsung dia dapetin turret yang cukup banyak. Gold advantage bakal tinggi banget untuk kali ini. Lihat, Gold langsung menyusul. 51.000 gold dengan 15 poin dimiliki R7 sampai bisa dapetin satu buah Windtalker. Yang tandanya dia bakal bisa langsung mengarah ke belakang, kiri, kanan, depan, dan ngesot seperti Wheel of Honda. Wheel of Honda. Gocekannya, pokoknya luar biasa lah Pak ya. Oke, ini dia Lordnya sudah mulai masuk. Sebentar lagi akan mengangkat kakinya dan langsung menabrakkan ke dalam inhibitor. Tapi ternyata masih bisa ditahan. Dan bahkan posisinya kali ini benar-benar sama. Lihat, mereka persis dengan turret yang dimiliki sama-sama di arah bottom lane dari kedua belah pihak. Dan bahkan dari tim Genflix Sarowov, mereka cuma bisa di arah base. Keluar sedikit, tidak mendapatkan satu buah pertukaran. Dan bahkan kalau Pak Pulung dan Profesor tahu, ini apa jungle dari tim Genflix itu udah seperti hatinya dia. Baik, kenapa seperti itu? Gelap, tak terdeteksi. Apa-apa dan tertutup. Gelap, tidak terdeteksi. Kita tidak tahu siapakah yang sudah dia pikirkan di malam hari. Ya, Pak, ya? Gelap, pasti tidak bukan kamu. terdeteksi karena kita nggak tahu sebenarnya siapa yang dia sayangi untuk kali ini. Gelap, tak terdeteksi, dan kita juga tahu bagaimana perasaannya kepada diri yang selalu sendiri. Getar Oke, tapi Lemon dipaksa depan sana. Lemon versus everybody. On set, tapi ternyata kali ini Lemon worth manipulation. Lihat after damage terlalu kuat. Dan sana telah dikeluarkan. Dinasmi masih mau lebih. Lemon di belakang sana. Dapatkan Fade Way of Dragon dari seorang R7. Berhasil berdua Rinasmi. Rinasmi tercolong akhirnya kali ini. Lemon versus everybody again. Nostalgia M2 lagi dan lagi di posisi yang sama di jungle dekat orange buff. 1 lawan 5, 1v5 situation dan dibalikan begitu saja. Masih survive juga, bahkan kali ini penculikan terjadi ketika ada R7 yang tiba-tiba datang dan melakukan Way of Dragon. Udah gue bilang, gelap. Jungle-nya tuh gelap, bahaya banget bro. Gak bisa langsung dari para serigala. Kita tahu memang kawanan serigala ini penguasa jungle. Tapi ketika jungle-nya tidak ada satu buah vision yang terbuka jelas, dia masih harus menunggu trap-nya terlebih dahulu. Kalau dia nggak nungguin trap-nya, itu bakal bahaya banget Pak Pulung. Dan ini memudahkan Albert untuk tetap stay ada di bagian atas, menahan stacknya, menunggu rekan-rekannya untuk memulai melakukan initiate, baru dia siap untuk masuk dengan Blazing Duet yang dia milikin. Alright. Dan bahkan kali ini RRQ Aussie memulihkan keadaan. Polystarmo dibuka dan Awat berhasil lihat. Goldnya disusul dari seorang Albert dengan perolehan berbeda 3 gold saja.
Oh, no, Albert sudah untung. No, masih ditinggal sama seorang botol. Goldnya Perbedaannya nggak terlalu jauh dari Albert dan Hanya juga Batal. 100 doang. udah nggak terlalu impact di menit Iya. segini. Tapi permasalahan utamanya dari Nasmi dan Watt yang ketinggalan jauh banget gold dari R7 dan juga bisa dibilang dari Lemonnya. Bahkan Lemon benar-benar udah optimal banget di setup kayak gini, menit-menit 19. Dia juga udah level 15, udah ready tuh team fight di Lord dan Lemon kayaknya bakal melakukan cutting minion bersatu dengan R7 sih. Harusnya dua hero ini yang bakal melakukan zoning out sehingga teman-teman dari Genflix Arrow tidak bisa menyentuh ke arah Albert. Satu lagi, lihat Malefic Roar udah dua dimiliki. S7 kayaknya bakal melakukan flanking. Rinasmi juga udah punya Malefic Roar. Menuju ke arah belakang, Lemon menjaga seorang Clay. Oh, coba dipasang begitu saja. Tapi Rinasmi lihat damage terlalu besar dikeluarkan oleh seorang Pain, PYN dan juga Lemon. Yap, masih aja stay dulu di area dari Purple Buff. Belum mau melakukan initiate sampai mereka mendapatkan sebuah kabar di bagian depan ada siapa saja. Kupanya mulai terdeteksi, Lordnya mulai dicicil-cicil. R7 berhadapan dengan Watt ada di top lane. Oke, tapi ternyata di reset kembali. Seperti biasa, Ararki masih menunggu momentum. Lemon di belakang sana, berfight satu keluarkan. Lemon versus everybody. Mencoba dari Gojek, Dinasti mengganti ke arah belakang. Lemon bakal coba mundur. Masih ditahan satu buah flickernya. R7 terlihat posisinya, tapi Super Out Supriyadi nggak bisa ngelepasin pandangan dan jangkauannya untuk seorang R7. Iya, tadi Pinnya langsung memanggil Karelman dengan guiding Freeze down dulu, Bonsan bahkan pasti ada satu buah flicker tambahan. Poin diamankan, Lemon ke arah belakang. Mengganti ke seorang Clay. Clay nggak bisa pulang. Langsung ada Cyclone Eagle dan Fredo Kitty harus merelakan sahabatnya tumbang. Wow, hanya ada 3 orang tersisa. Sementara Psycho dan Granger yang My God, ini bencana. Genflix Arrow sudah kehilangan 3 serigalanya. Dan bahkan minion di arah bottom lane sudah menuju ke arah base dari tim Genflix Arrow. Lemon di depan sana, Dinasti masih punya final blow. Federasi dikeluarkan karena seorang Fredo Kitty. Ini bisa turun di arah build sudah hilang dan ini bencana Pak Pulu. Iya, web minionnya siap masuk, Bestara terbuka, peperangan mulai terjadi. Rinasmi sedikit lagi LP-nya, tapi dia udah gak bisa lagi bertahan. Mega kill masih didapatkan dan 1-1 skor antara Ararki OC versus Genflix Iron Wall. Raja dari segala raja mulai bangkit dari tidurnya. Dan bahkan lagi-lagi kita lihat Lemon versus everybody. Lemon versus everybody mengingatkan kita bagaimana dengan lapu-lapunya. Lemon selalu memberikan kejutan dengan sangat luar biasa. Bahkan di game yang kedua kali ini dia benar-benar memakan semua source skill